Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan nikmat Islam, iman, dan sekaligus kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka di program Mutiara Islam Jawa Post TV yang tersaji setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Nah, pagi ini kita akan bahas tentang nasihat dari salah seorang yang masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah Umar ibnu Khattab atau Umar bin Khattab. Nah, di samping kami sudah ada narasumber Dr. Haji Ali Fauzi Sahib MSI, akademisi dari Ubaya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Isa, Alhamdulillah. Yang saya terus amati penjenengan dari hari ke hari, cahayanya semakin luar biasa. Subhanallah. Matur nuwun. Iya. Sekarang ini seperti 10 tahun lebih muda dari usianya. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah ini adalah aurah mutiara Islam. Amin, amin. Keberkahan yang ada, cahayanya luar biasa. Gitu, ya, mudah-mudahan. Amin, amin. Amin, amin. Semoga sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan panjenengan ya. Amin, amin ya mujib sailin. Semangat muda terus ya, yeah. Sehingga bisa menemani kita setiap saat ya. Harusnya seperti kayak begitu. Yeah. Nah, Yai bisa sapa dulu Yai untuk pemirsa kita yang sudah siap untuk menemani kita sampai tuntas program ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jawa Post TV, program Mutiara Islam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses senantiasa menyertai kita semuanya. Dan kita bersama-sama pagi hari ini akan mengupas tentang hal yang berhubungan dengan nasihat Umar yang dijadikan sebuah nilai-nilai dalam kehidupan kita untuk menatap masa depan yang lebih bahagia, lebih tenang, lebih sejahtera, dan tentunya lebih barokah. Tentu lebih barokah. Insya Allah. Bahagia, tenang, barokah. Iya, nah nasihat ini adalah banyak diambil hujah oleh umat muslim. Karena apa? Umar ibnu Khattab termasuk manusia yang sukses, bahkan juga pernah menjadi pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah. Khalifatur Rasyidin. Nah, khalifah itu artinya pengganti. Pengganti ya. Dan beliau juga sebetulnya adalah orang yang gagah berani. Maka kemudian akhirnya dijuluki juga dengan Syaifullah. Pedangnya Allah. Nggak ada yang berani. Yeah. Tegas, lugas, moderat, demokratis juga yang namanya Umar ini. Sehingga kemudian apa yang disampaikan juga tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Karena beliau adalah pelaku sejarah di mana perjuangan untuk mendakwakan Islam bersama-sama Rasulullah juga. Ya, ketegasan Umar ibn Khattab itu kan beliau tidak hanya disegani, tidak hanya ditakuti oleh manusia. Setan pun iya. itu minggir tiap kali. Betul. Umar bin Khattab lewat gitu. Dan juga hanya keimanan yang bisa menaklukkan beliau. Sebetulnya masuknya Umar ke dalam Islam itu kan hendak membunuh Nabi itu. Iya. Ya, di tengah perjalanan berjumpa dengan temannya, kemudian ditanya mau kemana ya Umar? Dijawab sama Umar, saya mau membunuh Muhammad. Pengikut kita semakin kecil karena begitu Muhammad ini menyiarkan agamanya, ternyata banyak simpati daripada teman-teman kita yang condong ke sana. Saya sudah nggak sabar, wah, sampai saking beraninya Muhammad yang punya pengikut begitu banyak pun juga akan dibunuh. Tapi kemudian si teman ini tadi bilang jangan terburu nafsu terlebih dahulu Umar. Karena adiknya sampean pun juga di rumah, mohon maaf, itu juga pun juga Islam. Beriman kepada Muhammad. Berarti seperti kayak gitu. Maka kemudian akhirnya apa? Allahu Akbar. Beliau juga nggak sabar langsung kembali. Dasar
di mana seseorang yang kemudian komitmen tinggi itu biasanya kayak gitu dan punya keteguhan hati. Pulang begitu sebelum masuk rumah dari balik jendela, kemudian diintai adiknya ternyata membaca Al-Quran. Baru di situ kemudian si Umar ini luluh dan kemudian hatinya terketuk bahwa yang namanya bukan yang disembah selama ini, yang dimana itu Tuhan yang sebenarnya. Ternyata adik saya menyadarkan saya. Akhirnya kemudian Umar kembali kepada Muhammad, tapi yang kedua ini bukan untuk apa? Bukan untuk membunuh. Tapi untuk beriman kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga beriman bahwa Muhammad adalah pembawa risalah, pembawa Islam, pembawa agama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sosok Umar bin Khattab ini kan sebelum kita sampaikan makalahnya itu kan dikenal sebagai sosok pembaharu dalam Islam. Betul. Banyak sekali hukum-hukum yang dilahirkan dari hujjah. Betul, di tangan Umar inilah kemudian bukan hanya sekedar memproses dalam satu konteks penyusunan Al-Quran sehingga kemudian sampai dibukukan waktu Utsmani itu, tetapi lebih dari itu ekspansi wilayah daripada kekuasaan Islam itu semakin menyebar sampai Persia dan lain sebagainya kayak begitu. Damaskus dalam cerita gitu ya. Betul. Jadi puncak kejayaan Islam itu adalah tatkala di tangan Umar luar biasa. Luar biasa. Makanya kemudian sekarang kita itu apa sebetulnya rahasia Umar? Ya bukan hanya sekedar sukses di situ. Rasulullah memberikan satu hadiah yang dimana ashabikunal awalun itu dimintakan kepada Allah untuk pasti tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sebelumnya Umar sendiri itu banyak membunuh umat Muhammad, tapi setelah masuk Islam dia berada di garis paling depan. Makanya disampaikan di sana titelnya Umar itu adalah Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Jadi artinya adalah Umar ini bisa membedakan mana yang kemudian baik dan benar. Tatkala dia beriman, maka juga dia akan membela kebenaran Islam itu. Gitu. Dengan ketegasan beliau, dengan kecerdasan yang dimiliki. Dan termasuk nasihat-nasihat beliau kepada umat saat itu akhirnya bisa apa? Bisa dibuat hujah. Karena sinkron dengan ayat-ayat dan juga hadis Rasulullah. Begitu kira-kira. Ini baru mukadimahnya ya tentang sosok Umar bin Khattab yang memang nasihat-nasihatnya selalu menjadi panutan dari banyak orang yang seperti disampaikan Yai Ali tadi, panutan bagi seluruh umat muslim. Dan baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar, kita akan simak dulu beberapa pesan berikut dan setelah itu kita lanjut kembali program Mutiara Islam Jawa Post TV. Pemirsa, kalau kita bahas sosok dari Umar bin Khattab atau Umar ibn Khattab, memang 1 jam nggak cukup. Karena begitu luar biasanya tokoh yang satu ini. Tapi baik, kita tidak bahas dulu tentang profil dari Umar ibn Khattab, tapi kita bahas tentang apa makalah atau apa nasihat yang tadi di awal sebagai judul kita atau temanya adalah nasihat dari Umar ibn Khattab. Maka ya, dimulai. Ya baik. Mas Isa, kadang-kadang kita itu hanya sekedar makalah gitu loh. Jadi kalimat ini yang kadang-kadang kita itu terusik. Bahwa gak hadis, gak ayat dan lain sebagainya. Ingat bahwa hadis itu sendiri baru terbubuhkan secara rapi itu adalah 1 abad atau 100 tahun setelah Hijriyah. Iya. Jadi tahun pertama setelah apa? 1 abad, jadi 101. Lagi. Tatkala kemudian begitu Rasulullah wafat, begitu ada sahabat, para sahabat yang lain pun juga taat gitu loh.
Dengan kalimat lain bahwasanya relevansinya itu ya juga sampai saat ini harusnya. Nggak perlu kita itu memperdebatkan apa itu hadis atau ayat ya. Nanti kan kita korelasinya ada ke sana. Nah, nasihat Umar yang sangat mulia itu adalah bisa kita jadikan. Di antaranya sekarang yang akan kita bahas adalah seperti kata Umar, satu, man taraka fudulal kalam, siapa seseorang yang meninggalkan pembicaraan ataupun obrolan yang tiada gunanya. Yang tak berguna. Artinya obrolan tiada gunanya itu bahasa Arab kocaknya gedabrusu. Hafal. Siapa seseorang yang betul-betul ternyata mohon maaf ya meninggalkan gedabrus itu, maka pasti muniha akan diberikan oleh Allah al-hikmah, satu nilai hikmah dalam hidup dan kehidupannya. Biasanya mohon maaf, orang yang kemudian banyak bicara, orang yang tiada gunanya berbicara, lantas misalkan ngalor ngidul omongannya semuanya pada diam, dia sendiri yang berbicara. Kita lihat kan banyak ya seperti kayak gini ya. Orang kayak gini nggak bisa mengambil hikmah dalam kehidupan dirinya. Makanya terlalu mendominasi, mau menang sendiri. Mau menang sendiri, tatkala rapat pun juga ingin didengarkan pendapatnya. Pendapatnya orang lain nggak mau. Artinya apa? Tatkala sesuatu kejadian, maka dia tidak akan bisa mengambil satu hikmah, apakah itu kejadian baik untuk kemudian menjadi sebuah peningkatan kualitas kehidupan, ataupun hikmah dari kejadiannya itu jelek. Dia pasti mengulang lagi, biasanya kayak gitu. Jadi kalah sama siapa? Sama kerbau. Jadi kerbau itu kalau seandainya sudah berjalan, lantas kemudian terjebak pada sebuah lubang dan dia jatuh, kemudian bangkit, begitu kembali lagi gak akan itu lewat jalan yang sama gitu. Makanya orang yang semacam ini banyak bicaranya, itu kata Nabi hatinya mati. Itu namanya kasrotul kalam. Hati mati itu adalah ditempatkan di mana saja nggak akan cocok. Itulah yang dimaksud kata mati. Ya, jadilah kita itu seperti apa? Seperti ikan yang hidup. Ikan yang hidup tatkala diletakkan di air asin, karena hidup nggak ikut asin. Ya, nggak ikut arus lah ya jadinya. Tatkala diletakkan di air yang asam juga tidak tawar. Ikut asam, tetap tawar. Tapi kalau seandainya ikan itu mati atau hatinya orang itu mati, ditempatkan di mana saja dia gampang terpengaruh. Nah ini yang saya maksud. Makanya jangan sampai dilarang di dalam Islam. Karena lesan ini adalah pangkal masuk surga. Hafidhil lisan itu orangnya dihindukan surga. Betul. Lesan ini adalah satu barometer ukuran seseorang itu beriman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir itu falyakul khairon au liyasmut. Jadi lesan ini atau pembicaraan ini juga bisa menjadi barometer kuat dan tidaknya Islam kita. Karena orang Islam itu kan apa? Orang Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bisa menyelamatkan orang lain, muslim satu dengan muslim yang lain dengan lesannya. Makanya sangat berbahaya seseorang yang gedabrus. Sangat berbahaya. Tapi memang probabilitas orang melakukan kesalahan ucapan itu karena memang sentralnya di sana. Seringnya ngomong. Betul. Makanya wajar. Dan ini kan saya nasihatnya Umar. Tapi saya sudah menyebut banyak hadis tadi. Oh iya. Nah, dengan kalimat lain korelasinya dengan Rasulullah luar biasa. Betul. Umar. Tatkala kita itu kalau hadis itu memang langsung dari Umar, ya lebih bisa dipercaya mesti sahih gitu loh. Gitu. Nah, kata Umar kalau kita meninggalkan satu perbuatan seperti kayak al ngecuprutu, wal gedabrusu, wal iki rodok kasar titik jare orang Jawa enggak enak ini. Pasti dia dapat bisa mengambil sebuah hikmah dalam kehidupannya. Intinya kalau kita ini meninggalkan pembicaraan yang tidak ada gunanya, yang berlebih. Kalau kita ini 1 jam nanti sampai 1 jam
apa kira-kira ini nggak dabrus? Boys. Enggak Nah, lah. ini adalah kajian kan ilmu ini. Nasehat. Nasihat. Iya. Betul. Baik, itu yang pertama. Ya. Selanjutnya yang kedua kata Umar gini. Waman taraka fudulan nadhor, dan barang siapa seseorang yang bisa meninggalkan apa ya istilahnya penglihatan yang tidak ada gunanya. Nah, ini ingat dari sawah turun ke kali. Dari mata pasti turun ke hati. Ini pangkal daripada kita itu melakukan sesuatu. Artinya yang tidak berguna penglihatan itu atau seperti maksiat kita tinggalkan. Kata Umar Ibnul Khattab itu munihal khusyuk. Allah pasti akan memberikan nilai-nilai kekhusyukan dalam ibadah kita. Khusyuk. Khusyuk. Yang saya maksud begini, orang kalau seandainya pikirannya itu melayang-layang yang berlebih, tatkala dia sholat umpamanya kayak gitu, itu karena gak khusyuk kan? Dan gak khusyuk itu kata Umar Ibnul Khattab adalah kebanyakan melihat sesuatu yang nilainya diharamkan oleh Allah, maksiat di luar. Makanya sekarang begini, Mas Isa, saya tatkala sholat kira-kira adakah potensi untuk pikiran ini melayang tidak fokus dan tidak khusyuk? Sangat ada. Sangat ada, manusiawi. Ya, manusiawi. Tapi ojo berlebih. Kalau seandainya berlebih dan manusiawinya kita itu tadi sebetulnya kata Umar, karena kita ya juga sering melihat sesuatu yang tidak berguna. Melihat sesuatu yang tidak berguna itu tidak hanya di luar sekarang ini. Iya. Di dalam kamar pun. Betul. Itu bisa terjadi. Kadang berjam-jam malah. Nah, makanya. Nah, untuk scroll. Baik. Kita jeda dulu, kembali sebentar dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, baru 2 makalah ya. Iya. Baru 2 nasihat yang disampaikan Umar Ibn Khattab dan kita lanjutkan kembali saat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kita diberikan panca indera, satu di antaranya adalah penglihatan. Ini sesuatu yang luar biasa patut kita syukuri bersama. Dan bersyukur kita bisa memandang indahnya dunia. Tapi ada orang yang bersyukur tidak bisa melihat itu karena memang ada potensi-potensi dosa yang kalau kita tidak gunakan penglihatan kita ini untuk hal-hal yang dibenarkan oleh agama ya. Masih kaitannya dengan penglihatan. Tadi Umar sudah menasihati kita supaya jangan sering-sering atau hindarilah penglihatan-penglihatan yang tidak wanti-wanti yang sangat pokok dan esensinya dalam kehidupan ini adalah urgensinya juga sangat luar biasa. Efeknya pun juga luar biasa. Artinya begini, Allah ini kan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Nah, ini ada korelasinya di sana. Salah satu di antara orang yang dinas laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi itu yang sungguh dipersediakan oleh Allah untuk isi neraka jahanam. Itu adalah kebanyakan jin dan manusia. Nah, terusannya ayat di sana itu ada lahum a'yun. Kamu kata Allah dikasih mata, tapi la yubsiruna biha. Tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini ada unsur melihat hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, ini yang kemudian kita itu kadang nggak bisa mengelak dan kadang nggak sadar. Nampaknya kayak kalau sudah indah dan itu mengandung unsur yang nikmat, kemudian kalau sampai nggak terasa yang namanya mata nggak iso ketip nggak terasa melotot ini terus gitu loh. Katanya kesempatan pertama melihat itu berkah. Iya, sebetulnya memang itu. Itu ya. Jadi dalam beberapa ulama itu pas memandang tidak disengaja, lantas kemudian kita itu seolah kita ditunjukkan ya seperti itu indah. Tapi kalau itu memang dilarang sama Allah, maka secepatnya untuk comeback. Jangan kok kemudian melototi terus. Apa yang dipelototi? Pura-pura melaksanakan ajaran agama,
tangannya diginiin gitu loh. Jadi separuh-separuh kelihatan. Enggak begitu. Jadi intinya mata ini adalah nanti akan dipertanggungjawabkan. Surat Al-Isra itu ada di sana. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya yang namanya pendengaran dan mata itu kullun wal fuada dan juga hati kullu ulaika, semuanya itu ya yang sedemikian itu kana anhu mas'ulah. Kullu ulaika kana anhu mas'ulah, akan dimintai pertanggungjawaban yang luar biasa. Karena yang berbicara nanti bukan lesan, karena mari kita pendengaran kita hentikan yang berhubungan dengan maksiat supaya apa? Bukan kita hentikan, kita manusiawi. Tapi kemudian kita kikis sehingga kemudian kekhusukan kita itu nanti luar biasa. Betul. Memang sangat berat itu di sana, khusyuk itu. Ini hadiah Allah khusyuk itu. Karena kalau khusyuk pasti berimbas pada satu nilai kehidupan yang luar biasa. Yaitu apa? Khusyuknya kita ini hanya pas waktu apa ini? Takbiratul ihram. Makanya Mas Isa, kenapa ada ayat bahwa jadikan sholat dan sabar ya. Ya, sebagai penolong. Sabar dan sholat sebagai penolong dalam hidupmu. Tapi fa innaha lakabiratun. Dua itu sangat dan amat berat. Illa alal khosyi'in. Kecuali bagi orang-orang yang sangat khusyuk sekali. Betul. Nah, khusyuk ini akan kita peroleh dari mana? Dari kita banyak menyadari bahwa penglihatan kita itu adalah konteks segala-galanya. Jadi di luar sholat itu sangat berpengaruh ketika kita sholat gitu ya. Iya. Kaitannya dengan mata ini tadi. Maka perlu kita itu mendengar nasihat Umar. Bila kita tinggalkan, maka hakul yakin kekhusyukan akan kita peroleh. Kata hadis Nabi, orang yang khusyuk dalam sholatnya, fa in soluhasairu amalihi. Maka dia akan bisa apa? Mengimplementasikan dalam kehidupannya akan menjadi orang yang baik. Gitu. Baik, itu ini adalah yang ketiga ya? Nasihat Umar. Monggo. Selanjutnya kita lanjutkan adalah nasihat yang ketiga Mas Ian. Tadi soal pendengaran. Kedua ya tadi ya Mas Ian ya. Sekarang yang ketiga, waman taraka fudulat ta'am, dan barang siapa yang meninggalkan makan yang berlebih, makan yang tidak berguna, makan yang kemudian istilahnya gitu, serakah yang penuh dengan keserakahan kayak gitu. Kalau kita itu bisa mengerem itu fa insyaallah. Kata siapa? Kata Umar, itu muniha ladzatul ibadah. Dia pasti akan bisa merasakan kelezatannya ibadah. Apa kaitannya ya? Kaitannya begini. Pasti kalau kita itu tidak terlalu kenyang, biasa-biasa yang dimaksud di sini ini. Sholat itu concern. Kita bekerja concern. Kalau seandainya kita berlebih, pasti kita bekerja kepingin tidur, ngantuk. Nah, ini yang kemudian akhirnya apa? Bisa menimbulkan etos kerja kita juga tidak baik, etos ibadah apalagi tambah nggak baik. Jadi gini karena kebanyakan makan itu. Iya, makan makanya berlebihan tadi. Kata orang Arab itu kalau ada temannya itu yang kemudian tiada henti makan terus itu disebut dengan abdul butun. Apa itu? Apa itu? Abdinya? Hambanya perut. Hambanya perut. Hambanya perut. Jadi pokoknya apa yang diinginkan sama perutnya dituruti. Sudah sarapan, sudah masuk kantor. Lantas kemudian belum waktunya kerja, masih iya begitu dapat 1 jam ditawari temannya, ayo tak traktir sampean, gelem aja. Makan itu hukumnya itu adalah apa? Mubah. Sah-sah saja, nggak ada yang kemudian sampai Makam itu sunnah atau iya, makan sunnah bisa mubah. Bisa juga haram lah. Yang haram ini gini dalilnya. Kulu lah kan gitu Al-Qur'annya. Ini kata Umar benar. Kulu makanlah. Wasrobu dan minumlah. Kulu, tapi wasrobu. walatus rifu. Jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan nanti harga dirinya itu ya nggak apa-apa. Linglung terus orang yang kemudian bukan tambah semangat. Makanya kalau hati kita kepengen bisa tenang, tombok hati itu
lima Lima, ing ya. wernane. Salah satunya kudu weteng ingkang luwe. Itu perut saya dibiarkan hanya secukupnya ya. Tapi makanan yang lain itu dimasukkan di tas. Ya, mendingan seperti kayak begitu Oh gitu ya. daripada dimasukkan. Karena gini, harga diri seseorang itu terletak juga. Itu tadi Abdul Butun itu. Abdul Butun. Kalau seandainya Abdul Butun itu dipelihara, maka dia wibawanya kurang pas. Betul, betul. Karena ada satu pepatah, siapa yang mementingkan isi perutnya, maka harga dirinya sama dengan apa yang keluar keluarkan oleh dari perutnya. Gak usah dijawab, Yeah. biar pemirsa saja yang kemudian menafsirkan. Baik. Jeda dulu pemirsa, dan Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV, dan program ini hadir tiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan saya Isa Ansari masih terus bersama Anda, bersama Yai Ali Fauzi Sahib, MSI dari Ubaya, sampai pukul 6 pagi nanti. Pemirsa, soal makan yang jangan sampai berlebihan, itu adalah nasihat dari Umar Ibn Khattab. Kalau kita makan secukupnya dari apa yang kita butuhkan, itu kita bisa menikmati nikmatnya ibadah gitu ya. Betul, ya. betul. Korelasinya begitu. Nah, ada juga orang yang memang ini soal adab, ya. Jadi dia makan cukup dengan apa yang ada di hadapannya itu. Nggak sampai yang Betul, itu ada nggak boleh deh. luar biasa yang berhubungan dengan majelis. Kita itu melangkah-langkah itu aja nggak boleh, apalagi pas di depan makan. Kemudian tangannya cerangapan. Seperti kayak gitu. Nah, kayak, Aku itu belum itu. iya, tapi boleh kalau seandainya permisi, lantas kemudian diminta. Enggak, dirinya sendiri itu merendahkan namanya. Gitu Gitu ya. Yang dimaksud bahwa to'am, kita itu sering berbicara masalah makanan, kemudian berhubungan dengan perut. Ini bisa membawa kita ke surga. Apa itu? Orang yang dirindukan surga. Jadi mustaqotun lahum, surga itu lindu kepada kalian, katanya hadis Nabi. Itu adalah salah satunya adalah muta'imul ji'an. Orang yang kemudian perutnya ini tidak terlalu kenyang, artinya sering lapar. Dan lapar berhubungan dengan apa? Puasa tambah bagus. Bukan karena kelaparan, bukan? Iya, bukan. Sumu tasihu. Itu kan juga hubungannya dengan perut. Puasalah kalian supaya sehat. Nah, ini adalah korelasinya dengan hadis Nabi banyak. Apa yang disampaikan sama Umar ini. Kita lanjut kembali untuk nasihat yang keempat selain soal makanan. Selanjutnya yang keempat, waman taroka fudhuladz dhohiki, kata Umar, dan barang siapa meninggalkan kebanyakan ketawa yang tidak berguna. Hahaha. Nah, ini kan ketemu temannya kayaknya kemudian ndak ada sesuatu tugas yang lain sehingga kemudian yang diluapkan dalam satu kegembiraan itu sampai ketawa-ketawa yang berlebihan. Barang siapa yang bisa meninggalkan seperti kayak gitu, kata Umar, maka munihal haibatu, dia akan memperoleh kewibawaan dalam kehidupannya. Ini termasuk hatinya orang yang mati kalau seandainya orang yang suka ketawa-ketawa tanpa arah. Ya kan ini banyak sebetulnya. Enggak lucu ketawa itu. Iya. Jadi orang orang ini gak ada ininya, gak ada wibawanya. Gak ada wibawanya. Makanya pimpinan yang baik, atasan yang baik, atau kita tahu ada kiai, ustadz atau apa. Saat kemudian dia itu hanya tersenyum, tabassam, kelihatan giginya sedikit. Saya kira di mana saja dia wibawa. Dia wibawa. Makanya wajar. Kata Umar, jikalau seseorang itu mampu meninggalkan ketawa yang berlebih-lebihan, maka dia pasti berwibawa. Di mana saja berada. Betul. Dan itu bukan karena dia sombong, bukan ya? Bukan. Makanya Nabi itu menginginkan kita itu tidak, itu karena itu kan yang
berlebihan ketawanya itu kan perbuatan setan. Kata Nabi, "Fatabasam sodako." Jadi yang namanya kita tersenyum itu adalah bernilai sodako. Kalau ada penyebabnya, misalnya ada banyolan atau Iya. lawak, Iya. gitu, ya tertawa, tapi secukupnya gitu ya. Ya bisa lah kita mengukur, enggak kemudian bau lebih sampai kemudian lupa kita itu ada di daratan. Iya. Melayang-layang seolah ini kan hampir mirip juga dengan orang yang Fly. kemudian kehilangan akal. Iya, fly. Baik. Ini yang keempat ya. Dan Iya. kita teruskan kembali untuk nasihat berikutnya yang kelima. Kalau nggak salah ada 8 nasihat ya. Betul, insya Allah. Yang kelima adalah waman taraka fudulal mizahi. Siapa seseorang yang kemudian meninggalkan, ini rada tipis-tipis dengan yang tadi, dengan yang ketawa tadi. Ini mizak ini bercanda. Bercanda yang berlebihan, maka fa insyaallah munihal bahai. Allah akan memberikan seseorang yang meninggalkan bercanda yang berlebihan tadi kemuliaan hidup. Makanya dosa itu yang paling rentan itu adalah kita lebih banyak dosa kepada sesama manusia. Iya. Dan tidak pernah dosa kepada orang yang jauh, pasti yang dekat-dekat. Yang dekat-dekat ya. Lah kadang kita itu mempergunakan istilah bercanda, guyonan. Ini neewes kadung koncoplek, itu kayaknya kita itu sudah biasanya rata-rata ya dikasih hati ngerogoh rempelo. Jadi seolah dianggap biasa. Tak terkecuali misalkan antara mahasiswa sama dosennya dianggap karena sudah dekat, akhirnya kemudian kewibawaan dosennya hilang karena diajak bercanda gitu loh. Ini yang sering kayak begitu. Saya dengan Mas Isa alhamdulillah sampai saat ini kita saling menghargai dan menghormati. Dan kita saling berbicara itu biasa-biasa saja, ada batasnya. Betul. Kita manusia memang perlu untuk bercanda supaya energi positif kita itu tetap ada. Tapi kalau berlebih, bukan hanya energi positif itu overload sudah. Nah, makanya kemudian akhirnya bisa bertengkar. Iya, orang bisa tersinggung ya. Iya, karena apa? Kadang-kadang memanggilnya bukan lagi namanya. Nama bapaknya. Nama binatang, nama bapaknya. Ini, dan yang lebih banyak seperti kayak gitu. Dalam satu kaitan bercanda, tapi kemudian akhirnya diviralkan, itu katanya mengandung unsur sara dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita meninggalkan yang bercanda yang berlebih, akhirnya kan bisa menata pembicaraan kita. Oh betul. Bercanda kita. Pas gitu ya. Iya. Candaannya pas. Kotak sini. Nek saya kayak begini kan masih lumayan. Halo Jack, nah, misalnya kayak gitu. Iya. Wow, sombong wis perimpamane kayak begitu. Tapi kalau sudah menyangkut masalah nama binatang, kemudian dikeluarkan, dia tidak tahu bahwa temannya sekarang itu sudah jenjangnya lebih tinggi secara status sosialnya ketimbang dia. Iya dulu koncomu sekolah, saiki dhek wis dadi pejabat. Ya kita menyesuaikan harusnya kayak gitu. Kadang-kadang juga dipanggil sesuai dengan julukannya dulu. Des. Betul. Soro, anak Surabaya ini. Anak Surabaya. Kita kembali jeda dulu ya. Untuk kita lanjutkan kembali, ada beberapa nasihat yang penting yang disampaikan oleh sahabat Umar Ibnu Khattab, salah seorang di antara empat pemimpin ya, Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang kedua ya setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bisa kita jeda dulu sebentar, kita akan kaji kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, untuk nasihat yang keempat dan kelima dari Umar Ibnu Khattab yang tadi kaitannya dengan tertawa yang tidak boleh berlebihan, dan berikutnya adalah kita bercanda
sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukurannya. Betul. Kita tidak bisa bercanda itu berlebihan. Khatibun nas ala qadri ukulihim. itu Jadi apa berbicara kepada manusia itu oleh Nabi disuruh sesuai dengan kadar standarisasi. Ya. Nggak boleh kemudian berlebih sampai kemudian menyakiti hatinya, meskipun bercanda. Ya seperti yang disampaikan Yai tadi, biasanya kalau sudah ada reuni, wah ini kebablasan biasanya ya. Nah, itu hati-hati. Biar-biarnya diungkit lagi, sehingga lagi. akhirnya kemudian istrinya kedengaran tersinggung. Iya, jadi masalah. Jadi masalah di rumah tangga, tukaran dia nggak ngerti. Gitu. Hati-hati. Baik. Ya selanjutnya, Yai, karena memang ada segmen yang terbatas atau waktu yang terbatas. Oke. Semoga, ya. Jadi yang keenam nasihat Umar juga luar biasa. Wa man taraka fudula hubbud dunya. Hubbud dunya. Dan barang siapa seseorang yang mampu meninggalkan cinta dunia yang berlebih, material oriented, bukan hanya itu, tapi materialisme. Nah, ini orang yang semacam ini apabila mampu mengikis dan bisa menghentikan ataupun mengurangi seperti kayak begitu, maka pasti dia akan diberikan oleh Allah muniha hubbul akhirah. Dia justru akan sebaliknya mencintai akhirat. Nah, inilah orang itu banyak tidak ngerti, mohon maaf termasuk kadang kita yang nggak sadar. Jadi kita harus disertakan karena ini urusan hubud dunia itu semuanya senang ya. Hampir semuanya senang kecuali oleh yang zuhud itu. Apa yang saya maksud bahwasanya untuk mengejar nilai kebahagiaan kata Umar bin Khattab tapi terletak sejauh mana kita itu dekat dengan akhirat. Makanya orang baik itu adalah orang yang tudzakirul akhirah, ingat akhirat. Ingat kematian maksudnya seperti kayak begitu juga. Sehingga kemudian kalau ingat akhirat secara otomatis dunianya pun juga berkurang. Tapi kalau orang yang luar biasa sampai terjadi penangkapan tangan kemarin itu di beberapa tempat sampai dapat berapa 9 M atau apa itu Masya Allah luar biasa. Digawe opo gitu loh, digawe opo. Terus ikut juga haram juga, dilarang. Lantas kemudian hidup kita itu kan butuh nasi, sesuap nasi, lantas kemudian hiburan sedikit-sedikit dan lain sebagainya, menenangkan hati, kan cukup seperti kayak gitu. Lah sudah kalau berlebihan materialisme atau material oriented yang kemudian berlebih, maka itu kemudian mampu untuk kita tinggalkan, maka kita pasti cinta akhirat. Kalau kita mencintai akhirat, pasti dunia kita itu akan mengikuti. Tapi kalau kita mencintai dunia yang berlebih, belum tentu akhirat nanti akan kita raih. Apalagi usia kita terus bertambah dan mendekati kematian. Nah, gitu. Dunia itu menggoda itu. Iya, padahal sedikit. Kebutuhan kita sebetulnya sedikit. Itu di dalam surat An-Nisa, insya Allah ayat yang ke-77. Katakan Muhammad, mata dunia qalil, yang namanya kehidupan dunia, kesenangan dunia itu sedikit, sebentar. Qalil. Wal akhiratu khairu abqa. Dan akhirat itu adalah lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal gitu loh. Masya Allah, kalau kita itu tahu ayat kayak gini, hati itu bisa tenang. Tapi kalau kita material oriented, materialisme biasanya itu ya bukan hanya sekedar ini kerugian terhadap diri, tetapi juga mohon maaf bisa juga nanti di sana itu merantak itu apa? Melebar kepada satu nilai-nilai tidak baik dengan orang berkompetisi kan gitu kan persaingan luar biasa. Orang biasanya kalau yang serakah itu orang kaya atau orang miskin ya. Nah itu herannya justru orang yang kemudian sudah berada kepingin berada yang lain. Itulah. Kalau orang miskin pokoknya hidup bisa bernapas, bisa ibadah dengan baik dan juga cukup apa yang dimakan serta kemudian bisa menyekolahkan anak-anaknya dia. Kenapa kemudian tidak seperti kayak gitu? Padahal pertanggung jawabnya di akhirat nanti ya juga luar biasa. Jadi yang perlu dipesankan di nasihat yang ke-6 ini adalah kalau kita ini bisa mengendalikan kecintaan kita pada dunia, maka kita akan diberikan oleh Allah, oleh Allah kecintaan
akhirat yang luar biasa. Yang luar biasa. Padahal ini idaman. Kita bisa mencintai akhirat itu kapan? Apa nunggu pensiun nanti? Gitu loh. Pas nunggu pensiun ternyata kemudian belum dapat hidayah. Ya apa? Ayo seperti kayak begitu. Betul, betul. Makanya luar biasa bahwa Al-Qur'an itu ada wal akhiratu khairun laka minal ula. Ya. Ada yang wal akhiratu khairu wa abqa. Ada yang ad-dunya mata ud-dunya qalil itu tadi. Terus kemudian perhiasan yang semu itu apa? Mataul ghurur. Iya. Banyak sudah warning Allah yang luar biasa dan itu disandingkan dengan anak. Tapi ini kan menyangkut masalah materi. Iya, masalah materi. Baik. Kalau di dalam surat Al-Munafikun disebut, kalau seandainya itu kita lakukan materialisme itu, maka faulaika humul khasirun. Akan merasa rugi yang serugi-ruginya. Dan kata Sayyidina Ali, siapa orang yang mensandarkan kehidupannya hanya kepada materi, harta, uang melulu, maka dia nanti akan dimiskinkan oleh Allah. Ya Allah. Ya, naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah nasihat yang ke-6 ya. Iya, luar biasa ya Umar ya, Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya adalah nasihat yang ke-7, waman tarokal istighol biuyubi ghairihi. Dan barang siapa yang kemudian meninggalkan sibuk, gitu ibaratnya. Meninggalkan kesibukan. Kesibukan mengkoreksi aib kejelekannya orang lain. Kita itu ini nampaknya juga hampir kita semuanya itu setiap hari itu tidak enak kalau tidak omon-omon ya. Kejelekan daripada tetangganya ya istilah atau orang lain kayak begitu. Maka kata Umar munihal istighalu biuyu binafsihi. Jadi dia pasti akan diberikan oleh Allah sibuk mengkoreksi aib, kekurangan, kejelekan yang ada di dalam dirinya. Itu Mas Isa. Baik. Kini kita akan lanjut kembali atau kita dalami dari nasihat yang ke-7 ini. Iya. Karena memang sangat-sangat penting ya untuk kita cermati bersama. Dan pemirsa, kita jeda dulu sebentar, kita masih punya satu segmen lagi. Kita tuntaskan saat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Bisa ada peribahasa, gajah di pelupuk mata itu tidak kelihatan, tapi kuman yang ada di seberang lautan itu kelihatan. Wah, ini peribahasa yang sangat-sangat hafal di kita, karena memang ibaratnya kuman itu kan kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, kecil gitu ya, tapi kok ya tajam. Tajam, karena memang ujian terberat dari manusia Sementara itu adalah selalu sibuk mengkoreksi orang lain, mengkoreksi atau mengkoreksi kejelekannya. Makanya Roma Irama itu ada sudah tajassasu ya. Iya, ya, Roma Irama itu juga sudah mengkampanyekan dengan lagunya. Ya, itu, ya. Kuman di seberang lautan tanpa kelihatan, gajah di pelupuk mata. Jelas kelihatan. Gila itu Masya Allah. Padahal orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang memperoleh kemenangan, mohon maaf, kata Nabi, tuba, beruntung. Beruntung, sampai diulang-ulang itu bahkan ya. Tuba sampai 3 kali, beruntung. Siapa? Liman bagi seseorang. Syaghola aibu yang sibuk mengkoreksi aib dirinya sendiri. An uyubinas daripada mengkoreksi kelemahan orang lain. Nah ini kenapa kita itu tidak bisa bahagia, tidak bisa banyak kemudian rezeki yang barokah, karena memang hari-hari kita itu disibukkan dengan mengkoreksi kelemahan orang lain.
Maka kalau kita mampu untuk bisa meninggalkan, Allah akan memberikan hadiah. Kita sibuk mengkoreksi terhadap diri kita sendiri. Sekarang yang paling esensi adalah kita berkaca terhadap diri kita masing-masing. Sejauh ini dari bangun tidur sampai malam, kira-kira menjelang tidur lagi itu banyak mana mengkoreksi aib orang lain dengan mengkoreksi aib diri kita sendiri. Betul. Padahal ini juga kata Umar, hasibu qabla antuha sabu. Jadi koreksi aibmu itu sebelum dikoreksi oleh Allah. Hasibu qabla antuha sabu. Gitu. Makanya kalau kita itu bisa mengerem yang sedemikian, insya Allah ditata kehidupan oleh Allah, meninggalkan mencari aibnya orang lain. Ya, kemudian kita pokoknya sibuk mencari dirinya. Ya, mengkoreksi diri kita, bermuhasabah ya terhadap diri kita orang sendiri. yang beruntung. Baik, kita lanjutkan kembali untuk nasihat yang ke-8. Nasihat yang ke-8 adalah waman tarokat tajassusi fi kaifiyatillah, dan barang siapa yang meninggalkan mencari-cari tajassus ini. Tajassus, tapi ini bukan tata cara, tapi kaifiyah. Bisa jadi kaifiyah ada tasdidnya, lebih penegasan lagi. Artinya sifat zatnya Allah. Gitu loh, mencari-cari tapi mencari-cari zatnya Allah. Ataupun membicarakan boleh saja juga. Itu munihal baro'atu minan nifaq. Maka insya Allah kita akan diberikan oleh Allah bebas dari kepada munafikan. Nah, ingat bahwasanya kita itu dilarang keras dalam agama Islam itu, kemudian membicarakan wujudnya Allah. Wis kita percaya saja bahwa punya sifat wujud. Karena apa? Karena kalau kita membayang-bayangkan di mana Allah itu sama dengan makhluk, bisa jadi kita syirik. Bisa jadi. Makanya besar sekali dosanya. Masa kemudian Allah itu kalau dikatakan tangannya Allah di atas tangan, sebesar apa tangannya? Gak boleh. Kalau seandainya kita mengatakan, loh kalau kekuasaannya seluruh dunia bisa melihat, maha melihat, loh matanya sebesar, itu nggak boleh. Hanya kita boleh mengimani Allah maha sami, maha basir, begitu saja. Makanya kemudian akhirnya Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Maka berfikirlah hanya kepada ciptaan Allah. Hanya kepada ciptaan. Boleh kita itu kemudian menteliti daun sehingga kemudian jadikan herbal, boleh. Itu ciptaannya Allah. Tapi wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu orang munafik. Ingat kalau seandainya kita tahu dalilnya munafik di dalam Al-Qur'an itu apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya bukan hanya di neraka, tapi di intip, keraknya neraka, aspalnya neraka. Makanya kemudian kata Umar, kalau sampean sudah berpikir terus berinovasi dalam kehidupan tentang ciptaan Allah, pokoknya jangan sampai kita itu memikir zatnya Allah, pasti kita akan dibebaskan dari sifat munafik. Termasuk bergaul. Orang munafik itu kan bunglon, ya kan? Orang munafik itu sekarang di sini menyesuaikan, nanti kalau di sana ikut yang di sana, antara hati tidak sama dengan lesan. Termasuk si pemilih waktu pemilu kemarin. Di sana dapat, sini juga dapat. Itu bunglon. Itu namanya di sini senang, di sana senang ya. Di mana-mana hatiku. Tapi senangnya harus diarahkan, jangan sampai kemudian kita itu munafik gitu loh. Betul. Ini kaitannya nasihat yang ke-8 ini penting sekali ya. Betul. Dan tidak yang ke-8, mulai pertama tadi sampai dengan yang ke-8. Iya, luar biasa, sangat bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita memang meninggalkan apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab, maka kita akan mendapat kemuliaan, mendapat berkah luar biasa dari mengambil hikmah, bahagia tadi bahagia, yang Yai sampaikan di awal-awal tadi. Kemudian bisa mulia, wibawa dalam kehidupan kita. Dan yang lebih esensi, kita mampu untuk mengkoreksi diri kita itu sendiri tentang kejelekan kita.
Baik. Oke, Yai Ali, untuk mengakhiri program kita, mohon doanya supaya lebih berkah pertemuan pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ashkala hatta yufham. Innaka ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma sahhil alaina al-yusra kulla asir fa inna tashila kulla asir 'ala Allah yasir bijahi sayyidina Muhammadinil basyirun nadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Yai, terima kasih sekali lagi untuk kajiannya. Dan pemirsa, terima kasih juga kita sudah bergabung selama 1 jam di program Mutiara Islam di Jawa Post TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan mohon izin, saya Isa Ansori bersama narasumber kami Dr. Andes Haji Ali Fauzi Sahib MSI dari Ubaya harus segera mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.